Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. BKN beri peringatan larangan live streaming bagi ASN. Wali Kota Ambon menyebut tidak di saat jam kerja. Badan Kepegawaian Negara atau BKN resmi mengeluarkan peringatan larangan siaran langsung atau live streaming bagi aparatur sipil negara atau ASN saat jam kerja. Larangan tersebut dibuat agar para ASN bisa lebih disiplin dan profesional dalam bekerja. Peringatan itu dikeluarkan merujuk pada beberapa dasar hukum seperti 1. Pasal 3 PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. 2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN yang menjunjung nilai dasar berakhlak. ASN dituntut kompeten dan loyal sehingga penggunaan waktu kerja untuk kepentingan pribadi secara berlebihan dinilai melanggar kode etik dan perilaku. 3. Surat edaran SE-16-M titik Pan RB garing 10 garing 2021 tentang penggunaan media sosial yang mengganggu produktivitas tetap menjadi perhatian dan pengawasan ketat. Menanggapi itu, Wali Kota Ambon Budewin Watimena mengatakan larangan tersebut tidak diperuntukkan bagi ASN saat jam kerja. Namun dapat diberikan kelonggaran saat jam istirahat atau saat tidak sedang bekerja. Menurutnya, siaran langsung hanya dapat dilakukan saat pelaksanaan kegiatan resmi pemerintah. Dikatakannya aturan itu sudah umum dan harus menjadi perhatian semua ASN sehingga progres pekerjaan dapat dimaksimalkan. Jam kerja tidak boleh, kecuali acara-acara yang resmi. Tapi jangan live di tempat kerja sampai lupa kerja, cuma live. Itu larangan yang umum dan itu seperti itu. Sama saja dengan larangan di rumah kopi, kan apa bedanya dengan larangan live? Sama. Artinya waktu bekerja. Begitu, intinya begitu. Kalau dia waktu istirahat misalnya jam makan dia mau live, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Informasi lainnya, Tribuners, Kota Ambon sumbang sampah 165 ton per hari. Pemerintah gencar RDF dan MRF tahun ini selesai. Tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Toisapu menerima 160 hingga 165 ton sampah per hari. Angka itu naik dari tahun sebelumnya dan ditargetkan hingga 200 ton per hari di tahun ini. Untuk itu, Pemkot mengupayakan pengangkutan di semua TPS wilayah Kota Ambon. Selain itu, upaya lain yang dilakukan pemerintah kota yakni mengatasi persoalan sampah dengan terus menyiapkan TPA dengan metode Material Recovery Facility atau MRF dan Refuse Derived Fuel atau RDF. Sebagai informasi Tribuners, MRF adalah fasilitas atau pabrik pemulihan material yang berfungsi sebagai tempat pemilahan, pembersihan, dan pengelompokan sampah seperti plastik, kertas, dan logam agar bisa didaur ulang kembali menjadi bahan baku industri.
Sedangkan RDF adalah hasil olahan sampah yang telah dicacah dan dikeringkan hingga kadar airnya di bawah 25%. Metode ini digencar supaya upaya pemerintah setempat dalam mengatasi krisis dan penumpukan sampah bisa terrealisasi. Program ini telah diusung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD, sehingga pelaksanaannya dapat direalisasikan tahun ini. Fraksi Golkar DPRD Malteng bakal surati DPR RI soal dugaan serobot tanah adat di Manusela, Maraina. Anggota DPRD Maluku Tengah Daerah Pemilihan atau Dapil Seram Utara Hasan Al-Katiri buka suara terkait dugaan serobot tanah adat di negeri Manusela, Maraina, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Dugaan serobot lahan adat menjadi keresahan bagi ribuan masyarakat yang mendiami negeri-negeri di Pegunungan Seram Utara yang menjadi penyangga Taman Nasional Manusela. Puncak dari keresahan, masyarakat adat melakukan aksi protes, di mana akhir Juni 2026 lalu, maksud kami di mana akhir Mei 2026 lalu, masyarakat negeri Manusela menolak koordinat 136 yang dipatok oleh Smart Patrol BTN Manusela pada September 2025 lalu. Selang beberapa hari, protes lainnya datang dari masyarakat negeri Maraina yang menolak penetapan kawasan hutan oleh BPKH yang berjarak 500 meter dari pemukiman penduduk. Atas hal itu, anggota DPRD fraksi Golkar itu mengatakan ia akan meminta Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku Tengah untuk menyurat secara resmi ke fraksi Golkar DPR RI guna memanggil Kementerian Kehutanan dan pihak balai. Baginya, berkaitan dengan penetapan kawasan Taman Nasional Manusela, maka Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH dan Balai Taman Nasional Manusela harus mengevaluasi langkah mereka. Evaluasi yang ia maksud berhubungan dengan penetapan kawasan hutan adat, di mana masyarakat dan hutan adat sudah ada sejak lama sebelum Taman Nasional Manusela dibentuk. Ia menyatakan pemerintah pusat sudah wajib menentukan batas-batas hutan adat, barulah dipatok wilayah Taman Nasional Manusela, hutan konservasi, dan lainnya. Hasan Al-Katiri menyampaikan bahwa ia akan berbicara dengan Ketua Fraksi Golkar DPR RI untuk menyuarakan masalah tersebut. Menurutnya, masalah yang dihadapi masyarakat adat Manusela Maraina pasti akan terjadi di negeri lainnya, bahkan ke wilayah pesisir Seram Selatan, Maluku Tengah. Batas yang ditarik melampaui batas asli yang selama ini kan sampai sekarang tidak ada penyelesaian, malah langsung ditetap. Jadi terkait Taman Manusela dan balai hutan ini, saya punya pandangan gini. Jadi harusnya pihak balai dengan Taman Manusela ini sudah harus mengevaluasi mereka punya langkah-langkah yang ada di daerah-daerah wilayah adat. Ini sebenarnya bukan saja Maraina dan Manusela, pasti nanti di daerah-daerah selatan ini juga jadi sasaran musuh. Jadi harapan saya, insya Allah mungkin nanti ketika Ketua Fraksi Golkar hadir datang, kita ingin Golkar menyurat resmi ke Fraksi Golkar DPR RI dan bisa memanggil pihak Kementerian Kehutanan dan pihak balai untuk bagaimana memperjuangkan hutan adat itu ditetapkan dulu, karena tidak mungkin ada Taman Manusela kalau tidak ada masyarakat adat, tidak mungkin ada hutan adat ada dulu baru ada Taman Manusela.
Jadi keinginan saya, karena di undang-undang itu sangat jelas bahwa mereka melindungi hak-hak adat, maka pemerintah pusat juga sudah wajib menentukan batas-batas hutan adat. Baru dikapling, ini taman manusela, ini taman konservasi, ini taman yang lainnya. Tapi hutan adat itu duluan ditetapkan. Makanya insya Allah nanti, karena kita ini kalau balai ini kan vertikal langsung ke pusat, makanya insya Allah nanti kita gunakan fraksi Golkar DPR RI. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Semifinal Soekarno Cup Zona 3 bakal berlangsung di Ambon. 4 tim ini berebut juara. Laga semifinal Soekarno Cup Zona 3 bakal berlangsung di kota Ambon dalam beberapa waktu ke depan. Hal itu dipastikan panitia Liga Kampung Soekarno Cup 2026 Provinsi Maluku, Rabu 3 Juni 2026. Pertandingan zona Kota Masohi dan Seram Selatan dipastikan lanjut hingga tuntas. Meski kompetisi sempat diwarnai berbagai dinamika di lapangan, panitia menegaskan bahwa semifinal dan final akan digelar di kota Ambon dengan sistem pertandingan tanpa penonton. Keputusan tersebut disampaikan anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2024-2029 dari PDI Perjuangan Al-Hidayat Wajo yang juga terlibat dalam kepanitiaan Soekarno Cup 2026 Provinsi Maluku. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Maluku dan Polres Maluku Tengah yang telah membantu panitia dalam mengawal jalannya kompetisi hingga berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara kondusif. Menurutnya, panitia telah melakukan pertemuan bersama 5 manajer dan official tim yang masih tersisa dalam kompetisi. Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati 4 tim yang akan melanjutkan perjuangan pada babak semifinal dan final. 4 tim yang dipastikan lolos pada perempatan final, di antaranya Lositoa FC dari Negeri Haya, Murkele FC dari Negeri Moso, Nusantara FC dari Kota Masohi, dan PSA Hatumete dari Negeri Hatumete. Al-Hidayat menegaskan kompetisi tidak mungkin dihentikan karena salah satu tujuan utama penyelenggaraan Liga Kampung Soekarno Cup adalah menjaring pemain-pemain potensial yang nantinya akan dipersiapkan mengikuti putaran nasional Liga Kampung Soekarno Cup di Jawa Timur. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran pertandingan, panitia memutuskan semifinal dan final dipindahkan ke Ambon. Seluruh pertandingan akan berlangsung tanpa kehadiran penonton di stadion. Meski demikian, panitia berjanji tetap memberikan akses kepada masyarakat untuk menyaksikan jalannya pertandingan melalui siaran langsung di berbagai platform media sosial. Panitia berharap fasilitas siaran langsung tersebut dapat mengobati kerinduan para pendukung yang tidak dapat hadir langsung di lokasi pertandingan. Selain itu, panitia juga telah mengatur skema pembiayaan transportasi bagi tim peserta. Transportasi lokal dari kampung atau home base masing-masing tim menuju Pelabuhan Tulehu menjadi tanggung jawab tim dan official. Sementara biaya perjalanan dari Tulehu menuju lokasi pertandingan di Ambon, termasuk akomodasi dan kepulangan setelah pertandingan selesai, akan ditanggung oleh panitia Liga Kampung Soekarno Cup. Dalam kesempatan itu, Al-Hidayat juga memberikan apresiasi khusus kepada tim Amhai Junior yang menunjukkan sikap sportif dalam menyelesaikan persoalan pertandingan yang sebelumnya sempat terhenti. Menurutnya, panitia sempat menawarkan opsi untuk melanjutkan pertandingan yang masih menyisakan sekitar 15 menit waktu normal. Namun, manajer dan ofisial Amhai Junior secara legawa menerima hasil pertandingan dan mengakui keunggulan lawan.
Sikap sportif tersebut dinilai menjadi contoh penting dalam menjaga semangat persaudaraan dan fair play dalam kompetisi sepak bola antar kampung di Maluku. Dengan keputusan tersebut, perhatian masyarakat kini tertuju pada pelaksanaan semifinal dan final Soekarno Cup 2026 yang akan berlangsung di Ambon untuk menentukan wakil Maluku menuju putaran nasional di Jawa Timur. Upacara pembukaan Liga Kampung Soekarno Cup U17. Kami menyampaikan apresiasi ya kepada ofisial dan manajer dan ofisial tim Amahai Junior, karena dengan kebesaran hati manajer dan ofisial itu menyampaikan bahwa pertandingan itu walaupun tersisa kurang lebih 15 menit, tapi Amahai Junior menyatakan bahwa mereka mengakui bahwa mereka kalah dalam pertandingan. Padahal skema kami sampaikan bahwa ingin melanjutkan pertandingan sisa 15 menit. Namun dengan kebesaran hati sudah menerima kekalahan dan memberikan kesempatan kepada Losituo FC untuk melanjutkan pertandingan pada partai final, semifinal dan final. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.